Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial SQL kali ini saya akan menjelaskan tentang DML, Data Manipulation Language, yang meliputi insert, select, update, dan delete. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah punya table. Nama tabelnya adalah barang, dimana kalau kita lihat struktur dari table tersebut dengan menggunakan dash barang, meliputi kode barang, nama barang, satuan, stok, dan harga. Nah, perintah DML yang akan saya jelaskan pertama kali adalah insert. Insert adalah perintah SQL yang digunakan untuk menyimpan data, menambah data. Nah, kita coba lihat. Insert yang pertama, teknik penulisannya sebagai berikut. Insert into, lalu nama tabelnya apa, di sini barang, values. Nah, kita akan menyisipkan semua kolom yang ada pada tabel barang, kode barang, nama barang, satuan, stok, harga. Dan ini harus tersusun urut sama kayak field yang ada di tabel barang tersebut. Jadi yang pertama harus kode, yang kedua nama, satuan, stok, dan harga. Misal kode B001, nama barang misalnya sampo Wardah 170 mili misal. Lalu satuannya misalnya botol. Nah, lalu stok, karena stok itu adalah tipe datanya integer, jadi tidak usah pakai tanda kutip, jadi langsung aja misalnya 12. Begitu juga dengan harga, karena tipe datanya double, jadi langsung saja kita tulis 26.500 misalnya, kita tutup. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nah, kita coba lihat datanya. Perintah untuk melihat data adalah select bintang from nama tabelnya barang. Nah, perintah select ini akan saya jelaskan lebih detail lagi setelah perintah insert. Kita coba lihat. Nah, insert data B001 berhasil saya sisipkan. Oke, kita coba lihat teknik penulisan yang kedua, yaitu bagaimana kalau seandainya hanya kolom-kolom tertentu saja yang mau kita tambah datanya. Misalnya saya akan menambah hanya untuk kolom kode, nama, dan satuan. Nah, kalau kita tuliskan semua seperti kalau kita tuliskan dengan teknik yang pertama, misalnya insert into barang values, misalnya B002 sabun detol batang misalnya ya, satuannya misalnya buah. Kalau saya jalankan, nah nanti dia ada pesan kesalahan karena kita tidak mengisi semua kolomnya. Untuk stok sama harga tidak ada nilainya. Jadi dengan teknik seperti ini akan muncul kesalahan. Jadi kalau seandainya kasus 2 seperti ini, kita hanya ingin mengisi untuk kolom tertentu saja. Setelah nama barang harus kita sebutkan kolom apa saja. Contohnya kode barang, jadi harus sama betul dengan nama kolomnya seperti ini, kode underscore barang, lalu koma, nama underscore barang, seperti yang ini ya, sama betul tulisan kolomnya, satuan. Nah, kita coba saya blok ya, agar hanya perintah ini yang hanya dijalankan. Oke, kita coba lihat dengan perintah select. Nah, kita sudah berhasil menyimpan data yang hanya
kolom tertentu saja. Nah, sebetulnya bisa juga dengan teknik penulisan yang seperti ini. Insert into barang, lalu pakai set. Nah, bisa ditulis dalam satu baris, tapi juga bisa ditulis banyak baris ya. Misalnya saya tuliskan di bawah sini. Untuk kode misalnya. Teknik ini sama kayak teknik yang di nomor 2 ya. Kalau seandainya kita mau mengisi kolom tertentu ya. Jadi misalnya saya hanya akan mengisi kolom kode sama nama saja ya misalnya ya. Kode misalnya B003, lalu nama barangnya misalnya pena standar hitam misalnya ya. Nah, kita coba blok ya. Oke, kita coba lihat select ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan teknik ketiga untuk perintah insert ya. Kalau seandainya kita hanya ingin mengisi kolom tertentu saja. Tapi kalau kita ingin mengisi semua kolom, bisa kita gunakan teknik yang pertama dan juga bisa dengan teknik yang kedua. Jadi kita sebutkan semua nanti nama kolomnya, begitu juga nilainya. Juga bisa digunakan dengan teknik ketiga, kita sebutkan semua nama kolomnya dan nilainya apa seperti itu ya. Oke, itu untuk perintah select ya, untuk perintah menambah data. Sekarang saya akan membahas tentang itu untuk perintah insert, perintah insert untuk menambah data. Sekarang saya akan membahas tentang perintah select. Select itu fungsinya untuk menseleksi data yang tujuannya nanti data tersebut akan ditampilkan salah satunya ya, lalu atau digunakan untuk tujuan tertentu ya, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya ya. Nah, sekarang seperti apa saja select yang bisa kita gunakan ya, perintah-perintahnya. Nah, yang pertama ini yang sudah saya tuliskan ini akan menampilkan semua record dan semua kolom. Jadi semua record yang ada di tabel barang itu akan ditampilkan dan semua kolom akan ditampilkan ya. Nah, kalau seandainya kita hanya mau menampilkan kolom kode barang sama nama barang saja, jadi tanda bintangnya kita gantikan dengan nama-nama kolomnya. Misalnya seperti ini. From nama tabelnya apa ya? Barang. Nah, ini akan menampilkan semua record untuk kode barang sama nama barang ya. Nah, jadi untuk satuan, stok sama harga nanti tidak akan ditampilkan. Kalau seandainya kalau seandainya datanya itu ada dua yang sama ya. Misalnya pena standar hitam ya. Coba saya insert sekali lagi ya. Pena standar hitam. Perintah ini tapi kodenya saya bedakan karena kode kan primary key tidak boleh sama ya. Ini misalnya satuan, misalnya buah ya, saya koma. Nah, kalau perintahnya saya buat select ya. Oke, nanti untuk data yang sama kalau dalam perintah select record walaupun nanti misalnya nama seperti ini kan sama nih nama barangnya, pena standar hitam semua. Itu akan ditampilkan semua. Tapi mungkin saja dengan kondisi tertentu kita itu hanya ingin menampilkan data yang berbeda saja dan akan menjadikan satu data yang sama, ya. Seperti itu. Nah, itu bisa kita pakai perintah distinct ya. Misalnya select untuk ini ya, Pak, untuk nama barangnya saya distinct ya. Distinct misalnya. Ya, distinct nama barang ya, nama barang, from barang ya. Jadi akibatnya data yang kembang nanti akan dijadikan satu ya untuk nama barangnya. Nah, seperti ini. Jadi pena standar hitam ya hanya ditampilkan satu ya, tidak semuanya. Kalau kita tambah misalnya dengan
satuan misalnya ya. Nah, dia akan menampilkan semuanya ya, karena ada kolom lain di situ ya, satuan ya. Tapi kalau kita hanya nama barang saja yang kita listing, nanti dia hanya menampilkan data yang berbeda, data yang kembar nanti tidak akan ditampilkan untuk kedua kalinya ya. Seperti ini kan, panel standar hitam kan tadi ada dua data ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau seandainya di sini kan kita tampilin nih semua data nih misalnya ya. Nah, di sini kan kode underscore barang, nama underscore barang, satuan stok harga. Bagaimana kalau seandainya kita mau memodifikasi nama kolomnya ya, sebagai view saja, bukan berarti kita mengubah nama kolomnya, tapi sebagai view, hanya sebagai tampilan saja ya. Itu bisa seperti ini. Select misalnya kode barang ya, S misalnya, bisa kita tuliskan kode ya, misalnya from barang ya, kode misalnya ini saya tulis misalkannya ya, kode, jadi yang ditampilkan view-nya kode ini ya. Kalau mau dua suku kata kode barang ya, nah itu harus kita update dengan tanda kutip ya, seperti ini, baik tunggal maupun tanda kutip double bisa semua ya. Kode barang bisa juga kita tampilkan yang lain, misalnya nama barang S ya, nama barang ya. Nah, seperti ini. Jadi view-nya nanti kode underscore barang. Jadi dia tidak akan menampilkan nama kolomnya aslinya. Jadi akan menampilkan kolom yang sudah kita modifikasi dengan menggunakan perintah S ya. Oke, bisa ditambah nanti untuk satuan, stok ya, sama harga ya, untuk perintah S ini ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau menyebutkan nama tabelnya juga bisa sebetulnya ya. Jadi select misalnya sebelum nama kolomnya bisa juga ya. Misalnya barang titik kode barang, seperti ini ya. Boleh pakai tanda kutip, boleh kita buang saja ya. Misalnya barang itu nama tabelnya titik nama barang ya. Seperti ini. Biasanya kita sebutkan nama kode yang terlebih dahulu ini, nama barang, nama tabelnya terlebih dahulu ini. Biasanya perintah select itu mau kita gunakan untuk join table ya, join table misalnya ada dua table mau kita gabungkan jadi satu. Nah, kalau seandainya ada nama kolom yang sama, misalnya kode barang ya, nah nanti kita akan sebutkan nama tabelnya supaya nanti MySQL tahu kode barang ini berasal dari table apa, seperti itu. Tapi kalau seandainya hanya satu table, nggak perlu ya. Tapi kalau kita mau gunakan bisa juga. Jadi misalnya seperti ini, from barang ya. Oke, sama saja ya. Sekali lagi kalau kita sebutkan nama tabelnya terlebih dahulu, biasanya itu nanti digunakan untuk menggabungkan dua buah table atau lebih ya. Oke, bisa juga nanti kita bisa memanggil table lain ya, dari database lain ya. Seperti ini, misalnya saya akan memanggil table yang ada di database filial ya. Sedangkan yang aktif saat ini kan di database toko ya. Tapi saya bisa memanggil table lain di database lain ya. Nah, jadi sebutkan nama database-nya nanti, misalnya misalnya seperti ini ya. Select bintang ya, from filial nama database-nya ya. Titik. Nah, nanti akan muncul nama tabelnya ada di database filial ya. Misalnya school ya. Boleh dibuang nggak apa-apa tanda kutipnya. Nah, kita seleksi. Oke. Jadi dia akan menampilkan semua record pada table schools pada database filial ya, walaupun yang aktifnya database toko ya.
Jadi kita bisa memanggil tabel lain dari database lain ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan perintah select untuk menseleksi data ya, untuk menseleksi data. Misalnya nih, select bintang ya from barang di mana kode barang yang akan ditampilkan itu B001 misalnya ya. Saya tidak mau menampilkan semua record, saya hanya mau menampilkan satu record dengan kode barang B001 ya. Nah ini, jadi recordnya lain tidak akan ditampilkan ya. Kalau kita tidak pakai where, nanti akan menampilkan semua record ya, seperti itu ya. Atau misalnya saya punya dua produk Wardah misalnya ya. Misalnya saya insert terlebih dahulu ya. Saya insert data baru. Misalnya saya punya sampo merek Wardah, lalu saya punya juga di sini minyak wangi, misalnya minyak wangi Wardah ya, 100 mili botol misalnya. Saya punya stok 10, harganya ini misalnya saja 50.000 ya. Nah, saya insert ya. Kalau kita lihat, saya punya produk Wardah yang saya jual ya, itu meliputi sampo ya, juga meliputi minyak wangi. Nah, kita bisa pilih misalnya saya ingin menampilkan produk Wardah ya. Saya ingin menampilkan produk Wardah. Produk apa saja sih saya jual dengan merek Wardah? Nah, itu bagaimana? Ya. Bisa nggak kalau sekarang kita buat seperti ini, select bintang from barang ya, where nama barang ya, nama barang sama dengan misalnya Wardah ya. Tidak bisa ya, karena kalau kita pakai sama dengan itu harus sama persis ya. Tapi kalau seandainya kasusnya saya diminta untuk menampilkan produk apa saja sih yang kita jual dengan merek Wardah, tadi kan ada dua. Yang pertama saya menjual sampo, yang kedua minyak wangi ya. Nah, itu kita bisa pakai perintah like ya. Perintah like, bisa kita tambahkan like ya. Nah, kita tambahkan persen di depannya terserah, nanti mau apa saja, bisa mau sampo Wardah, minyak wangi Wardah, seperti itu ya. Jadi di depannya mau apa saja terserah, yang penting Wardah. Lalu di sini juga bisa kita tambahkan persen ya, jadi mau akhirnya apa, misalnya 170 mili atau nanti sampo Wardah anti ketombe, setelah kata-kata Wardah tersebut nanti terserah, yang penting Wardah, ada kata-kata Wardah, ada kata Wardah ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, jadi semuanya mengandung kata Wardah akan ditampilkan. Contohnya di sini sampo Wardah 170 mili. Minyak wangi Wardah 100 mili ya. Bisa pakai like nantinya ya. Oke, saya akan mengurutkan data misalnya. Mengurutkan data berdasarkan nama barang misalnya ya. Jadi saya akan menampilkan semua data from barang ya. Tapi kalau kita kita seperti ini ya. Nah, nanti dia tidak terurut ya. S, S, P, P, M ya. Nah, kalau kita misalnya mau kita urutkan pakai order by nama barang. Misalnya berdasarkan nama barang mau kita urutkan ya, boleh nantinya ya. Seperti ini. Oke, jadi M terlebih dahulu, baru P, baru S sesuai dengan abjad ya, dari A sampai Z ya. Nah, otomatis kalau kita tidak sebutkan dia berarti ascending ya, tapi boleh kita sebutkan ASC, ascending ya. Sama. Jadi kalau kita tidak sebutkan berarti dia secara defaultnya adalah ascending, tapi boleh kita sebutkan ascending ya. Jadi sama saja. Tapi boleh kita balik, berarti DSC descending ya. Nanti kebalikannya dari Z ke A nantinya ya, abjadnya. Jadi sampo S, P, M yang akan dimunculkan. Nah, itu kalau kita mau menampilkan data dengan urutan kolom tertentu ya. Nah, sekarang ya,
kita juga bisa menghitung record data kita. Misalnya kita tuh ada di dalam table barang tuh ada berapa record baris data ya. Bisa kita hitung. Jadi contoh seperti ini. Select, saya pengen tahu ya. Saya itu memiliki berapa baris data di dalam table barang ya. Pakai count ya. Count ya seperti ini. From barang ya. Ya, boleh kita tambahkan bintang di sini ya. Kita coba kalau kita tambahkan bintang ya, bisa 5 ya. Bisa kita tambahkan di sini misalnya jumlah jumlah misalnya ya. Jumlah record ya, misalnya saya buat seperti ini. Jumlah record. Nah, seperti ini. Jadi semuanya ada 5 record ya. 5 record data. Oke. Kalau seandainya kita mau sum menggunakan perintah sum ya. Saya mau menghitung berapa jumlah total stok saya ya. Bisa juga ya, misalnya seperti ini. Select ya, sum stock ya, sum stock from barang ya. Oke, saya punya dua stok ini, boleh saya ganti nama kolomnya misalnya total stok ya, seperti ini. Jadi nama kolomnya akan digantikan ya. Oke, sekarang saya mau menghitung misalnya rata-rata ya, rata-rata harga boleh, rata-rata stok boleh juga ya. Jadi saya buat aja seperti ini. Jadi ada perintah untuk menghitung rata-rata, perintahnya APG. Boleh nanti kasusnya ini yang bisa dihitung ya, baik menggunakan sum. AVG adalah tipe data yang sifatnya numeric seperti integer, double ya. Tapi kalau tipe data yang char tidak bisa dihitung ya, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dirata-rata ya. Jadi dalam kasus ini kan hanya dua, stok sama harga. Misalnya saya mau menghitung rata-rata stok saya tinggal berapa ya. Misalnya rata-rata stok misalnya. Barang. Ya, jadi ada 4,4 ya. Ada 4,4 ya. Oke, sekarang kita juga bisa menggunakan maksimum sama minimum. Ya, misalnya kita pengen tahu kalau tadi rata-rata, kita pengen tahu harga barang kita yang paling mahal itu apa ya? Misalnya kita bisa pakai maksimum. Maksimum misalnya harga ya. From barang ya. Yang paling tinggi ya. Berarti 50.000 yang paling tinggi ya. Atau bisa juga pakai stok, maksimum stok. Jadi maksimum stok yang paling banyak itu apa? Bisa juga ya, seperti itu ya. Bisa diganti stok, yang penting tipe datanya numeric ya. Seperti ini. Jadi kita tahu stok yang paling banyak adalah 12. Ya, seperti itu ya. 12. Oke, kita lanjutkan saja. Tadi sum, nilai rata-rata, APG ya, average ya, maksimum, minimum ya. Dan juga kita bisa menggunakan operator seperti perkalian, penjumlahan, ya, perhitungan. Contohnya, seandainya saya mau menghitung stok sama harganya, bisa ya, jadi seperti ini. Select misalnya ya, kode barang, nama barang ya, lalu misalnya apa tadi, stok dikalikan harga misalnya ya. Harga itu nanti saya buat kolomnya namanya total barang misalnya.
Nah, seperti ini. Ya, kalau kita mau tampilkan stoknya, stok, harga, bisa juga ya. Kita akan lihat apakah betul hasil perkaliannya. Oke ya, jadi 0 kali 0, 0 ya, 12 kali 26.500 ya, 318 ya, 10 kali 50.000, 500.000 ya. Jadi dia bisa juga kita gunakan operator seperti kali, tambah, bagi, dan sebagainya ya. Nah, itu macam jenis-jenis ya, macam-macam perintah select yang kita gunakan. Seperti masih banyak lagi ya, karena waktunya yang saya batasin ya. Jadi saya menjelaskan tentang perintah-perintah select yang biasa kita banyak gunakan ya, baik sebagai administrator database ya, maupun sebagai programmer ya, untuk membuat sebuah aplikasi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perintah update ya. Kalau kita coba lihat datanya select bintang barang ya. Nah, ada data yang masih kosong ya. Misalnya pena standar hitam ini ya, masih kosong satuannya. Lalu kayak sabun Dettol juga stoknya masih kosong ya. Itu bisa kita update. Jadi perintah update itu misalnya saya akan mengupdate sabun Dettol batang ini ya. Jadi yang akan menjadi acuannya, kuncinya itu adalah kode barang ya. Karena kode barang ini sebagai primary key dan sifatnya unik ya, tidak ada yang sama dan tidak ada yang kosong. Kalau nama barang ya yang bukan primary key lah kita bilang ya, dia bisa saja nanti datanya sama ya, atau dia kosong ya, karena dia bukan sebagai kunci. Nah, jadi yang akan sebagai kunci adalah yang primary key-nya sebagai acuannya ya, seperti itu ya. Kita coba update, lalu nama tabelnya apa, barang ya, set. Misalnya kita mau mengupdate stok itu menjadi 12 ya, lalu harga misalnya 3.000, di mana ya kode barang yang akan kita update itu adalah B002 seperti ini. Yang semula nilai kosong, kalau kita update ya, kita coba lihat, kita tampilkan menggunakan perintah select ya. Oke, sudah. Oke, ini salah nih, 300 ya, saya buat 3.000. Bisa diupdate lagi ya, kita blok lagi, kita jalankan lagi, kita coba lihat lagi ya. Oke, 3.000 ya. Nah, perintah update nanti bisa digunakan untuk yang lain juga. Misalnya kayak ini nih, satuannya masih kosong ya, bisa. Jadi kita copy saja yang di atas ya, kita pastekan di bawah ini ya. Update set, misalnya stoknya mau saya buat 10 ini ya, 10. Harganya misalnya 5.000 nih misalnya. Kode barangnya adalah B003 ya. Nah, ini satuannya mau kita isi juga ya. Nggak harus kesusun ya. Mau di sini dituliskan satuan dulu nggak apa-apa, karena kita sudah ada acuannya nama kolomnya ini ya. Jadi boleh di belakang satuan misalnya buah. Ya, jadi karena dia bukan numeric, jadi harus diapit tanda kutip. Ya, baik tunggal maupun double ya. Nah, kita coba lihat. Oke, ya. Terisi datanya ya. Nah, sekarang update sudah, select sudah, insert sudah. Nah, sekarang bagaimana menghapus data? Misalnya saya akan menghapus data karena di sini saya ada dua nama barang sama ya. Jadi mau saya hapus salah satunya saja ya. Saya anggap yang B004 itu yang salah misalnya ya. Jadi bisa saya gunakan perintah delete ya. From nama tabelnya apa, barang, where acuannya harus primary key ya, kode barang sama dengan B004. Nah, seperti ini. Kita coba lihat apakah masih ada.
Oke, sudah hilang ya B004 ya untuk pena standar hitam. Nah, kalau satu persatu ya perintahnya pakai delete. Tapi kalau seandainya kalau kita mau mengosongkan semua isi table ya, pakai set ya, table barang. Nah, dengan perintah ini kita akan mengosongkan sebuah table, yaitu table barang. Kita coba lihat ya. Oke, kita coba lihat select. Oke, kosong ya. Nah, itulah perintah-perintah SQL yang saya jelaskan. Dalam kasus ini saya menjelaskan tentang DML, Data Manipulation Language, yang meliputi insert, select, update, dan delete. Oke, sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.